Saat ini kita gembor-gembornya soal reverse aging. Reverse aging, Yes. jadi muda lagi ya? Ya dong, kan kita maunya umur biologis kalau bisa mundur, Oke. ya kan? Gitu Bisa lah. tuh, Dok, ya? Ya, itu bisa dicapai dengan Saya Dr. Abi, spesialis neurologi. Saya merupakan lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2010. Dan pada tahun 2016 saya mendalami ilmu di bidang neurologi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Neurologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai persyarafan pada manusia. Penyakit yang sering kami tangani antara lain stroke, Parkinson, multiple system atrophy, demensia atau pikun, infeksi otak, dan nyeri mulai dari kepala hingga kaki. Be there. Salam sehat. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Abi Rama, spesialis neurologi. Malam ini saya sudah bersama dengan narasumber yang oke banget ini, Dr. Wenitan. Hai Apa Dr. kabar, Abi. Dok? Dr. Wenitan ini sehari-hari bekerja sebagai dokter yang bergerak di bidang estetik dan anti-aging ya. Tapi kemarin saya dapat info Dr. Weni ini melakukan terapi dengan natural killer cell. Ya, sekarang kita langsung tanya aja apa kegunaan natural killer cell ya. Dok, ya bisa jelasin ya dok tentang natural killer cell? Karena ini kan hal yang baru ya. Ya, betul. Jadi mungkin dokter bisa jelasin. Ya, jadi kita ini kan sekarang sebetulnya sedang mengarah kepada future medication. Ya kan, kita lebih baik, yang pertama, kita lebih baik mencegah dibandingkan kita mengobati. Dan kita juga mau memaksimalkan kesehatan semaksimal mungkin. Yes. Karena dengan adanya teknologi, kalau dulu kita gembar-gembornya soal anti-aging, saat ini kita gembor-gembornya soal reverse aging. Reverse aging, Yes. jadi muda lagi ya? Ya dong, kan kita maunya umur biologis kalau bisa mundur, Oke. ya kan? Gitu Bisa lah. tuh, Dok, ya? Ya, itu bisa dicapai dengan tanda kutip pakai perjuangan ya, Oke. gitu. Nah, salah satunya dengan teknologi yang ada, kita bisa terapi yang disebut sebagai natural killer cell ini loh dok. Nah, seperti yang kita tahu kan, tentara perang kita ya biasa sel darah putih ya, yang ada limfosit, neutrofil, trombosit. Ini mungkin teman-teman juga sering denger lah trombosit, limfosit, apalagi saat kita COVID kemarin. Yap. Sering banget disebut-sebut limfosit, neutrofil. Wah, limfositnya naik, sedang berperang melawan si virus ini. Nah, ternyata di dalam tubuh kita juga ada jenderal perang yang disebut sebagai natural killer. Sebagai sebutan aja udah natural killer. Memang tugasnya adalah membunuh si virus, bakteri, atau juga sel-sel mutasi ya, tumor lah, termasuk juga sel kanker. Secara otomatis dia akan mengejar dan membunuh sel ini. Nah, makanya dengan adanya teknologi kita bisa mengharvest dok. Kita bisa membiakkan natural killer cell yang ada di darah kita sendiri. Kita bisa biakkan di lab. Lalu setelah jumlahnya banyak, itu bisa kita transplant kembali di tubuh kita dengan tujuan meningkatkan imunitas. Baik yang sehat, tanda kutip tidak punya penyakit, ataupun buat mereka yang punya penyakit sampai kepada penyakit-penyakit yang cukup berat, gitu dok. Oke. Jadi natural killer cell itu sebenarnya sudah ada di dalam badan kita Betul ya? sekali. Jadi dengan terapi yang Dr. Weni lakukan, natural killer yang ada dimultiplikasi jadi lebih Betul. banyak, dimasukin lagi ke badan. Yes. Nah, fungsinya apa aja sih dok? Ya, yang pertama seperti yang tadi saya bilang, meningkatkan imunitas. Jadi karena natural killer cell kita jumlahnya maksimal di dalam tubuh, artinya kita punya tentara perang yang cukup dan banyak untuk melawan penyakit-penyakit ya, virus, kuman lah, mungkin sel yang bermutasi bibitnya, yaitu bibit sel kanker atau bibit tumor. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan kesehatan kita. Dan buat mereka yang mungkin sudah ada penyakitnya, otomatis akan membantu untuk melawan si penyakit yang sudah ada, melawan sel-sel yang mutasi, melawan si bakteri, si virus, supaya kan kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Ya kan, berarti kan lifestyle-nya, kehidupannya pasti akan lebih meningkat kesehatannya. Quality of life-nya menjadi lebih baik. Gitu. Oke. Ini kalau di bidang saya kan neurologi nih dok. Yes, betul dok. Untuk
kasus-kasus misalkan stroke, Ya. kemudian neurodegeneratif kayak Parkinson, Ya. demensia, Ya. begitu. Ini ada tempatnya nggak nih natural killer? Ya, untuk natural killer bisa, tetapi kalau yang dokter sebutkan tadi mungkin lebih tepatnya stem cell, Dok. Stem cell Yes, ya. karena Oke. ketika dokter sebutkan tentang stroke, degenerative disease, itu kan terjadi karena sel-sel neurologisnya fungsinya berkurang dengan sebab-sebab tertentu ya. Ya. Ketika kita mau meregenerasi sesuatu, kita butuhkan stem cell. Oke. Ya, karena stem cell sifatnya meregenerasi, memaksimalkan kembali fungsi. Sedangkan si natural killer ini dia fungsinya berperang melawan penyakit. Walaupun biasanya kalau kita lihat ke belakang, mereka yang kena stroke itu mungkin punya penyakit penyerta lain. Contoh diabetes, hypertension yang mungkin dia punya inflamasi juga banyak. Nah, ini peran natural killernya. Oke. Jadi sangat berkaitan ini semuanya ini. Oke. Tadi kan Dokter Weni juga bilang natural killer berperan pada sel-sel yang mengalami mutasi. Ya. Artinya kan keganasan ya, Yes. cancer ya. Berarti memang natural killer ini punya tempat ya untuk pasien-pasien Ya. keganasan. Betul Pak, betul Dok. Jadi natural killer ini punya tempat banget buat mereka yang mengalami cancer. Jadi yang mungkin stadium awal ataupun di stadium dimanapun mereka, natural killer ini sangat membantu tubuh kita untuk melawan si sel cancer ini supaya bisa lebih ditekan karena tubuh kita lebih kuat. Kurang lebih fungsinya seperti itu, Dok. Oke, menarik. Tanpa kita menyingkirkan pengobatan yang memang diperlukan. Oke. Jadi pasien itu memang berobatlah ke dokter onkologi, Ya. lakukanlah sesuai seperti yang dokter onkologi dengan timnya sarankan. Oke. Nah, bisa juga setelah itu kita transplant dengan natural killer cell supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi Sel-sel disupport cancer di itu situ betul ya? kita Oke. support. Jadi betul. bukan pengobatan utama sebenarnya, tetapi bukan. dia lebih kayak pengobatan suportif Betul, ya. suportif Ya, untuk meredam si sel kansernya ini supaya tidak berkembang. Oke, ini menarik banget dan harapan baru ya, Dok Ya, betul banget, Nah, Dok. kalau misalkan ada teman-teman di sini yang berminat nih untuk melakukan terapi dengan natural killer gitu ya. Itu prosedur seperti apa yang harus dilewatin, Dok? Ya, yang pertama screening dulu ya, Dok, pasti. Jadi screening kesehatan, mungkin tes darah, kalau ada riwayat penyakit-penyakit tertentu, mungkin kita dimintakan juga hasil-hasil report dari pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Lalu dari situ biasanya kita akan berlanjut berapa jumlah sel yang dibutuhkan, tapi biasanya untuk natural killer ini yang kita ambil darah pasien, lalu kita bawa ke lab, lalu nanti di lab itu akan di-harvest si natural killernya, kurang lebih sampai jumlah 5 miliar sel. 5 miliar Yes, sel ya? betul. Nanti kira-kira sejumlah 5 miliar sel yang ditransplant kembali ke tubuh pasien. Betul. Oke. Setelah di screening kemudian di harvest gitu ya. Ada nggak misalkan terapi pendahuluan sebelum dilakukan natural Ya. killer gitu? Jadi biasanya sebelum natural killer, biasanya lebih baik bila pasien tersebut melakukan treatment stem cell dulu. Kenapa? Iya, karena dengan stem cell itu terjadi regenerasi dari fungsi tubuh kita. Baik seseorang tersebut sehat, tidak punya penyakit, ataupun yang punya penyakit. Nah, setelah treatment stem cell, tubuh ini diregenerasi, kira-kira mungkin batas 3-6 bulan kita bisa lakukan pengetesan dulu, Dok. Karena NK cell ini bisa dites. Jumlah NK cell di tubuh kita itu bisa dihitung. Dan itu ada benchmark, ada levelnya. Level sekian, oh jumlahnya masih banyak. Artinya resiko terjadi mutasi atau resiko penyakit mungkin masih lebih rendah dibandingkan yang jumlah NK cell-nya mungkin udah di bawah levelnya gitu. Yang ya apalagi kalau ketahuan jumlahnya, oh kayaknya kok jumlahnya di bawah ini ya, itu yang mungkin lebih kita sarankan untuk melakukan transplant NK cell ini. Oke. Berarti kalau misalkan kita pendahuluan dikasih stem cell, ini kita bahas stem cell nih, Dok. Stem cell sendiri kan sekarang lagi banyak diomongin sama orang-orang ya, pengobatan baru lah gitu. Mungkin bisa sedikit dijelasin, Dok, tentang stem cell ini karena banyak sekali stem cell yang beredar di masyarakat dan harganya pun sangat variatif gitu. Mungkin Dokter Weni bisa jelasin stem cell apa sih yang
sebaiknya digunakan pada pasien gitu dok? Ya. Jenisnya apa aja Ya. gitu dok? Jadi kalau kita sebut stem cell atau sel induk ya dok ya, mungkin sebagai kita manusia ya sumbernya sel induk kita kan dari manusia lagi, Betul. ya kan? Jadi mungkin yang non manusia kita anggap bukan stem cell lah ya, Soalnya sel ada stem terapi. cell yang dari hewan ya. Ya, mungkin itu dikategorikan sebagai sel terapi. Tapi yang namanya stem cell, sel induk untuk kita orang ya harus source-nya dari orang lagi. Betul. Nah, biasanya ada yang bisa menjadi sumber itu satu sumsum tulang. Lalu yang kedua darah. Ya. Yang ketiga fat, lemak. Lemak kita bisa menjadi sumber stem cell. Yang keempat adalah tali pusat. Baik darah tali pusat bayi ataupun tisunya, jaringan tali pusatnya. Nah, tinggal kalau stem cell ini yang tadi kita sebutkan itu kan dibagi menjadi alogenik atau otologus dari orang lain atau diri sendiri. Kalau fat, lemak itu bisa otologus dari diri kita sendiri. Jadi contoh misalkan, dokter saya ekstrak fatnya nih, dokter Kurus Abi. Nah, itu kan. Bagus dok, sekalian kecilin perut. Diekstrak sedikit fatnya, lalu kita kirim ke lab. Dari fatnya si dokter Abi ini kita harvest stem cellnya, nanti sesudah terkumpul sekian sesuai dengan jumlah yang diperlukan, nanti ditransplant, diinfus, disuntik ke tubuhnya dokter Abi, itu otologus. Tetapi kalau yang tali pusat bayi kita sebut sebagai alogenik yang berasal dari orang lain. Tetapi memang kalau kita lihat dari secara kualitas, kalau fat kan kita udah umur berapa ya dok ya? Oh masih muda saya. Nah ya gitu ya dok, oh, luar biasa. Percaya saya. Kurang lebih 27 tahun. Oke, mantap sekali. Ini terbukti reverse aging berhasil ya kan? Nah kalau yang bayi, tapi belum ngalahin bayi kan dok? Ya. Jadi mungkin yang bayi ini kualitasnya lebih baik, mesenchymal stem cell-nya, gitu. Jadi biasanya kita mengarah kepada mesenchymal stem cell yang source-nya dari tali pusat ini, dokter. Gitu. Jadi di antara stem cell tadi, antara autologous atau allogeneic, Dr. Weni lebih prefer ke allogeneic ya, karena sel yang di harvest itu dari kualitasnya lebih baik dari kualitasnya tali pusat lebih baik ini. karena dari tali pusat. Dan stem cell tadi untuk kasus-kasus neurologik terutama neurodegeneratif bagus sekali dokter, betul. Baik mereka yang degenerative disease ya seperti demensia, Alzheimer, bahkan sampai autism. Ya betul, jurnal-jurnal internasional itu sudah banyak publishnya, sudah publishernya penelitian mengatakan bahwa anak-anak autism ketika diterapi dengan stem cell, respon terhadap terapi hari-harinya ini lebih baik. Baik spektrum yang ringan sampai spektrum yang berat, ternyata respon mereka terhadap terapi itu lebih cepat, lebih baik. Jadi pemulihannya juga lebih bagus ya dok betul, ya? Betul. Nah ini menarik nih, autism stem cell saya baru dengar jujur aja. Ada nggak batasan umur? Karena kan autism kan biasanya dari bawah, dari muda ya udah kelihatan dari kecil ya. Ada nggak batasan umur sebaiknya dilakukan stem cell pada usia berapa, di bawah berapa gitu dok? Untuk hasil yang lebih baik. Kalau untuk mereka yang tidak ada penyakit biasanya kita lakukan usia dewasa atau mungkin udah yang agingnya sudah berjalan, mungkin start dari 40 ke atas. Tetapi kalau untuk kasus anak-anak autis itu bisa dilakukan di usia anak-anak tersebut. Mungkin 7 tahun, 8 tahun, bahkan sampai yang 5 tahun juga bisa dok. Itu kan jadi bagaimana kita bisa menentukan stem cell-nya ini, jadi tergantung dari berat badan si anak. Nah, jadi stem cell itu dosisnya ya? Betul, dosis stem cell itu kita biasanya tentukan dari berat badan anak tersebut. Lalu kalau orang tuanya menyimpan tali pusat si anak akan sangat bagus bila memakai tali pusatnya sendiri. Tapi kalau enggak, ya sudah kita pakainya donor. Gitu. Jadi jatuhnya otologus tuh ya? Betul, kalau tali pusat dia. Sendiri, ya kan? Betul sekali. Karena kan sekarang banyak nih orang tua muda yang nyimpen tali pusat gitu. Nah, kalau untuk ini dok, ini bicara biaya nih dok ya. Untuk biaya stem cell sendiri sebenarnya berapa sih dok? Biaya stem cell itu biasanya kita, jadi satu sel itu Rp2,5 dok. Rp2,5 per sel.
tergantung berapa membutuhkan- banyak Ini dia. yang dibutuhkan Oke, gitu. oke. Jadi misalkan kalau seorang anak gitu beratnya misalnya 30 kilo gitu ya. Misalkan dia butuh 30 juta sel sesuai dengan beratnya ya, kita biasa tuh kita canangkan seperti ini. Dosis stem cell 1 sampai 2 juta per kilogram berat badan. Oke. Contoh kalau misalnya anak kecil 30 kilo nih, anak otis ya 30 kilo misalkan kita mau masukin ya 30 kali 2,5, 30 juta kali 2,5 perak gitu. Oke, Jadi mungkin 75 Oke. juta seperti itu dong. Baik. Nah, kalau untuk dokter kan tadi cerita banyak penelitian tentang peranan stem cell pada anak-anak autis ya. Ya. Itu pemberian stem cell-nya apakah cukup 1 kali Ya. atau perlu berapa kali series gitu? Ya, Gimana, Dok? jadi biasanya kita lakukan stem cell untuk anak-anak itu tidak agresif. Biasanya jadi mungkin kita lakukan 1 tahun 1 kali, kita lihat dulu perkembangan anak ini sesuai dengan terapinya. Oke, Gitu loh. Jadi ketika memang terjadi perkembangan yang cukup baik, mungkin bisa dilakukan di tahun berikutnya. Seperti itu, Dok. Oke, Iya. oke, baik. Iya, menarik nih, Dok Iya, ya. bener Dok. Kalau untuk yang orang-orang tua juga sangat bagus sekali, terutama untuk mereka yang demensia, apalagi early, yang masih awal, itu respon dan hasilnya tuh baik. Oke. Ya, sangat membantu sekali buat si pasien ini. Saya juga pernah punya pasien yang brain atrophy. Oke. Ya, jadi agingnya itu lebih cepat dari yang seharusnya. Betul. Nah itu ya karena kondisi seperti ini kita obatnya apa kan kalau ditanya ya. Walaupun kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa dokter spesialis lain ya kan, karena memang tidak ada penyakitnya, tidak ada keluhan lain gitu, tetapi kok dia otaknya bisa atrofi gitu kan. Jadi bagaimana cara menghentikan agingnya ini, salah satunya dengan stem cell. Oke, teman-teman, kita udah selesai ngobrol sama Dr. Weni yang ternyata stem cell dan natural killer ini merupakan harapan baru lah ya untuk pasien-pasien yang memiliki kondisi penyakit yang obatnya masih belum jelas, kayak misalkan neurodegeneratif tadi terapi definitifnya belum ada, kemudian autism itu kan terapi definitifnya belum ada, selama ini hanya suportif untuk memperbaiki quality of life, dan dengan adanya stem cell dan natural killer ini merupakan harapan baru ya. Namanya ikhtiar, bagaimanapun Allah yang punya kesembuhan. Amin. Tapi usaha tetap harus dilakukan. Amin. Oke, sekarang kita balik lagi ke Dr. Weni. Dok, Ya, untuk pasien-pasien yang sebenarnya nggak punya penyakit ya, sehat gitu, tapi pengen lebih sehat lagi atau pengen lebih muda lagi, pengen energik kayak waktu muda, bagaimana Dok? Ada saran nggak Dok untuk teman-teman, Dok? Ayo, dari yang tadi saya bilang di awal, kita nggak cuma anti aging, kita reverse aging. Reverse Ya, aging. salah satunya mungkin dengan terapi stem cell ataupun natural killer cell, karena teknologi di dunia medis sekarang sangat menunjang. Tinggal kita nih mau atau enggak gitu loh. Betul. Oke. Kalau ada teman-teman yang mau konsultasi dulu mungkin ya, Silakan. membicarakan kondisinya, misalkan punya penyakit atau mau reverse aging, mau muda lagi, bisa langsung datang ke klinik Dr. Weni ya. Bisa banget dokter. Di mana, Dok? Di Beauty Ink Sunrise, Dok. Beauty Ink Sunrise di Jakarta Barat, Dok ya? Ya, betul sekali. Oke, Dr. Weni, terima kasih waktunya. Terima kasih banget. Udah ngejelasin kita tentang natural killer dan stem cell ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Abi. Semoga bisa bantu banyak orang. Amin. Oke teman-teman, selesai dulu kita ngobrol malam ini. Semoga bisa mendapatkan pencerahan buat teman-teman dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang dengar di sini ya. Sampai jumpa lagi, salam sehat.